latar belakang berwarna hitam. Nah, uniknya halo kawan maba, selamat datang lagi di YouTube channel Mahasiswa Baru. Dan hari ini adalah hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022. Dan kita akan bahas tentang 7 file yang saya upload di Shutterstock, dan semuanya itu diterima oleh Shutterstock. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa file yang saya upload di Shutterstock ini itu diupload pada tanggal 20, kemudian direview pada tanggal 21, sekarang tanggal 22, dan saya mendapatkan pemberitahuan bahwa semua file yang saya upload pada tanggal 20 itu sudah di-approve oleh Shutterstock. Nah, kita akan bahas beberapa topik utama. Yang pertama, kita akan bahas pattern apa saja yang saya upload, dan yang kedua, apa saja nama-nama pattern yang saya upload di Shutterstock, dan berikutnya kita akan lihat closer look-nya atau melihat dengan lebih dekat bagaimana sih pattern-pattern yang ada di dalam gambar-gambar itu. Nah, langsung kita yang pertama. Di sini untuk namanya sendiri abstract background. Nah, namanya akan tertulis di bawah ya teman-teman. Nah, ini dia, abstract background with light and dark yellow pattern. Artinya adalah latar belakang abstrak dengan pola berwarna kuning cerah dan kuning gelap. Dan untuk closer look-nya mungkin seperti ini ya, biar teman-teman bisa lihat. Nah, kalau hanya lihat sekilas, ini sebenarnya teman-teman terlihat begitu abstrak ya teman-teman. Dalam artian tidak ada bentuk yang bisa dikenali. Tapi sebenarnya ini diambil dari salah satu foto yang saya ambil pakai kamera handphone saya. Saya membuat pesawat dari kertas, kemudian saya potret, kemudian saya naikkan kontrasnya, dan kemudian saya masukkan ke sini dalam bentuk pattern yang lebih kecil dan abstrak ya teman-teman. Nah, ini closer look-nya. Gambar yang kedua, ini namanya abstract pattern with black background. Pola abstrak dengan latar belakang berwarna hitam. Nah, uniknya gambar yang pertama dengan gambar yang kedua memiliki pola yang sama persis, tapi yang membedakannya hanyalah gambar latar belakang. Kalau teman-teman lihat di sini, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, ini sebenarnya sama persis teman-teman, tapi karena latar belakang yang saya gunakan itu mempengaruhi, sehingga kalau di sini teman-teman bisa lihat ada gambar seperti segi 6, dan di sini tidak ada, karena di sini mungkin lebih kecut ya warna hitamnya itu, atau yang saya buat itu lebih menyesuaikan ke latar belakangnya. Lanjut kita lihat gambar yang ketiga ya teman-teman. Nah, gambar yang ketiga ini kalau hanya dilihat sekilas, ini mungkin terlihat seperti pola air di kolam yang latar airnya itu berwarna biru. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, saya tulis judulnya floral pattern with sea blue background, atau pola bunga dengan latar belakang yang berwarna biru laut. Nah, untuk closer look-nya sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Sebenarnya ini seperti ada bunga yang polanya itu berbentuk segi 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan latarnya itu hanya warna biru laut yang polos. Saya tidak tambahkan efek apa-apa. Kita lihat juga gambar yang keempat. Gambar yang keempat dan gambar yang ketiga, atau gambar yang di atas ini sama gambar yang di bawah ini, itu memiliki pola yang sama persis, tetapi hanya memiliki perbedaan latar belakang. Nah, gambar yang di bawah ini teman-teman itu memiliki latar berwarna putih, sehingga ya teman-teman bisa lihat jelas ya di sini perbedaannya. Dan saya akan berikan closer look-nya seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, coba perhatikan pola single ini dan pola yang di sini. Nah, ini dia. Jadi sama polanya, tapi latar belakangnya berbeda. Nah, saya lupa teman-teman, untuk namanya sendiri ini yang saya tulis di sini white background with floral pattern. Nah, ini saya putar. Kalau yang tadi saya tulis floral patternnya duluan. Kalau yang di sini saya tulis white background with floral pattern, latar belakang putih dengan pola bunga. Yang berikut agak beda ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada gambar
seperti mangkuk anak yang biasa digunakan oleh bayi, tapi sebenarnya ini teman-teman adalah tulisan cup atau CUP atau cangkir. Dan saya rasa di sini lumayan menarik dan sedikit lebih detail ya untuk penamaannya. Di sini saya tulis cup shape made of the word cup with a yellow background. Saya atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan bentuk mangkuk yang terbuat dari huruf cup dengan latar belakang berwarna kuning. Closer look-nya sendiri terlihat seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman lihat ya. Ini ada cup dan ada yang terbentuk itu dari tulisan C, U, dan P yang saya buat sedemikian rupa. Untuk di belakangnya sendiri teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya pola yang digunakan adalah pola yang pertama. Nah, pola yang ini teman-teman. Hanya saja saya mengurangi transparansinya saya kurangi, dan ketajaman gambarnya juga saya kurangi agar supaya tidak terlihat mencolok ya teman-teman. Dan berikut kita akan lihat gambar yang ke-6. Nah, gambar yang ke-6 ini saya berikan nama white background decorated with colorful straight lines. Ini saya salah tulis ya teman-teman, tapi akhirnya diterima juga oleh Shutterstock. Latar belakang putih yang dihiasi dengan garis-garis lurus yang penuh warna. Untuk closer look-nya sendiri bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat lebih dekat, di sini pola awalnya itu ini ada garis biru dan kemudian garis yang agak kehijau-hijauan dan kemudian ada garis merah. Begitu. Nah, setelah kita lihat lagi seperti ini. Nah, ini akan terlihat seperti ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman mungkin ini bisa dijadikan inspirasi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin udah gabut atau nggak punya inspirasi lain lagi, bisa ambil contoh dari gambar-gambar yang sudah saya upload atau yang sudah saya sharing, karena sudah terbukti ini sudah terapprove oleh Shutterstock sendiri. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke gambar yang terakhir, saya ingin teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol like, kemudian kasih komentar di kolom komentar jika informasi ini bermanfaat, dan saya mau tahu dari teman-teman yang mana yang jadi gambar favorit teman-teman. Silahkan beritahu saya di kolom komentar. Dan sekarang kita lanjut ke gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir itu nah seperti ini looknya, dan untuk namanya sendiri saya tulis ini radial blue line with pink background. Oke, di sini garis biru radial dengan latar belakang berwarna pink. Nah, kita akan lihat closer looknya dan terlihat seperti ini. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini ada agak sedikit kesalahan dari saya. Latarnya itu sebenarnya berwarna putih dan garisnya itu ada warna biru dan warna merah. Hanya saja karena di sini ilustrasinya atau efeknya itu radial, jadi dia warna pinknya itu atau warna merahnya itu menyebar. Dari sini masih merah, dan kemudian setelah dia menyebar kemudian terlihat seperti warna pink atau merah muda. Nah teman-teman, sekian video di hari ini. Semoga teman-teman juga bisa ambil pelajaran dari sini, dan kalau ada teman-teman punya pertanyaan atau saran ataupun komentar masukan terhadap video yang sudah saya buat, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman pengguna Shutterstock lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.